Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 nutrisi tanaman akan membahas tentang mangan, aluminium, dan kobalt. Ini saya bersama anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri Jafar Lamtama Tambubulan dengan NIM 141, Farel Adi Satwika dengan NIM 144, Nada Biru Muti Sutata dengan NIM 146, Dimas Sakti Raihan dengan NIM 149, Dafa Fatur Rahman dengan NIM 159, Salsabila Nuraini dengan NIM 160, Safa Arti Gustania dengan NIM 165, Septia Alia Wardani dengan NIM 167, dan Anissa Rena dengan NIM 169. Pertama-tama kita akan membahas tentang mangan. Berikut daftar isi. Yang pertama tuh definisi mangan, yang kedua peranan mangan, yang ketiga karakteristik mangan, yang keempat bentuk yang diserap oleh tanaman, yang kelima penyerapan mangan, yang keenam pengelolaan mangan, yang ketujuh efek fisiologis penyerapan mangan, yang kedelapan faktor yang mempengaruhi ketersediaan mangan, dan yang terakhir itu siklus mangan. Definisi mangan. Mangan merupakan unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mn dengan nomor atom 25. Mangan berupa logam transisi. Mangan merupakan unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Unsur Mn banyak terdapat di dalam tanah yang mengandung asam mencapai tingkat toksik di bawah pH 6,5. Berikutnya yaitu peranan mangan. Mangan sangat berperan dalam sintesa klorofil. Selain itu berperan sebagai koenzim, sebagai aktivator beberapa enzim respirasi dalam reaksi metabolisme nitrogen dan fotosintesis. Mangan juga diperlukan untuk mengaktifkan nitrat reduktase sehingga tumbuhan yang mengalami kekurangan mangan memerlukan sumber N dalam bentuk NH4+. Peranan mangan dalam fotosintesis berkaitan dengan pelepasan elektron dari air dalam pemecahannya menjadi hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, fungsi mangan bagi tanaman yaitu meningkatkan kandungan minyak biji, berperan penting dalam sintesa protein, membantu pemanfaatan N di dalam tanaman, membantu proses sintesis klorofil, fotosintesis evolusi oksigen, dan aktivasi oksigen. Lalu memproduksi vitamin C dan karoten dalam buah. Selanjutnya, karakteristik mangan. Mangan berasal dari batuan primer yang pada umumnya dalam bentuk ferromagnesit. Unsur Mn yang dibebaskan lewat proses pelapukan mineral primer dan akan bersatu dengan O2, CO2, dan SiO2 untuk membentuk mineral sekunder, terutama menjadi pirolusit, MnO2, dan manganit, MnOH, MnO, OH2 kali, hausmanit, Mn3O4, rodoksit, MnCO3, dan rodonit, MnSiO3. Oksida mangan dan besi lebih sering terdapat di dalam tanah secara bersama-sama dalam gumpalan. Unsur ini tidak ditemukan sebagai unsur bebas di alam, tetapi tersedia dalam kombinasi dengan zat besi dan mineral lainnya. Mangannya yaitu massa jenis mangan pada suhu kamar yaitu sekitar 7,21 gram per cm kubik, sedangkan massa jenis cair pada titik lebur sekitar 5,95 gram per cm kubik. Yang merupakan logam yang termasuk golongan 7, 54,93 dengan titik lebur 1247 derajat Celcius dan titik didihnya 2032 derajat Celcius. Bentuk yang diserap tanaman. Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Mekanisme penyerapan mangan. Mekanisme penyerapan Mn yaitu mangan akan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Ion tersebut akan masuk melalui kutikula dan ketersediaannya pada jaringan daun akan memperbaiki fungsi kloroplas sehingga kondisi hijau daun pada daun yang sudah tua masih bisa dipertahankan. Ion Mn2+ berperan sebagai aktivator beberapa enzim yang terlibat pada proses penting seperti respirasi, asam amino, sintesis lignin, dan konsentrasi hormon IAA. Yang selanjutnya adalah pengelolaan mangan. Tanah yang menderita kekurangan Mn atau mangan dapat diatasi dengan memberikan 1% MnSO4H2O. Pemberian Mn dalam bentuk larutan dapat langsung diisap oleh tanaman. Penyemprotan MnSO4 melalui daun akan lebih efektif daripada melalui tanah, karena Mn2+ akan cepat direduksi. Kelebihan Mn bisa dikurangi dengan menambah zat fosfor dan kapur. Efek fisiologis kekurangan Mn. Gejala-gejala
defisiensi atau kekurangan Mn pada tanaman adalah pada daun-daun muda di antara tulang-tulang daun secara setempat terjadi klorosis dari warna hijau menjadi warna kuning yang selanjutnya menjadi putih. Akan tetapi tulang-tulang daunnya tetap berwarna hijau. Ada yang sampai ke bagian sisi-sisi dari tulang. Jaringan-jaringan pada bagian daun yang klorosis mati sehingga praktis bagian-bagian tersebut mati, mengering. Ada kalanya yang terus mengkeriput dan ada pula yang jatuh sehingga daun tampak menggerigi. Defisiensi tersedianya Mn akibatnya pada pembentukan biji-bijian pun kurang baik. Untuk kelebihan efek fisiologis Mn, yaitu keracunan Mn dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil dengan anakan terbatas disertai dengan munculnya bercak coklat pada tulang daun dan tulang pelepah daun, terutama pada daun bagian bawah. Smith et al. Menyatakan bahwa pada pH tanah masam, ketersediaan Mn dapat meningkat sampai arah toksik atau keracunan. Gejala kerusakan karena arah toksik ini adalah munculnya nekrosis pada daun tanaman jika konsentrasi Mn dalam daun mencapai 400 ppm. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan Mn. Larutan Mn dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama oleh pH dan redox. Bila pH tanah mineral rendah, jumlah Al, Fe, dan Mn menjadi larut sehingga merupakan racun bagi tanaman tertentu. Tingkat oksidasi Mn secara tidak langsung berhubungan dengan pH tanah. Pada umumnya, suasana oksidatif didukung oleh pH tinggi, sedangkan keadaan massa membantu terciptanya suasana reduktif. Untuk siklus Mn, reaksi dengan air Mn bereaksi dengan air dapat berubah menjadi basa secara perlahan dan gas hidrogen akan dibebaskan sesuai reaksi. Mn plus 2H2O menjadi MnOH2 plus H2. Untuk reaksi dengan udara logam Nn terbakar di udara sesuai dengan reaksi. 3Mn plus 2O2 menjadi Mn3O4, 3Mn plus N2 menjadi Mn3N2. Untuk reaksi dengan halogen Mn bereaksi dengan halogen membentuk mangan 2 halida. Reaksinya Mn plus Cl2 menjadi MnCl2, Mn plus Br2 menjadi MnBr2, Mn plus L2 menjadi MnL2, Mn plus F2 menjadi MnF2. Selain bereaksi dengan klorin membentuk mangan 2, fluorida juga menghasilkan mangan 3 fluorida sesuai reaksi. 2Mn plus 3F2 menjadi 2Mn F3. Saya ingin menjelaskan tentang aluminium. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada definisi aluminium, yang kedua peranan aluminium, yang ketiga karakteristik aluminium, yang keempat bentuk yang diserap oleh tanaman, yang kelima pengelolaan aluminium, yang keenam mekanisme penyerapan aluminium, yang ketujuh faktor yang mempengaruhi ketersediaan aluminium, dan yang kedelapan efek fisiologis penyerapan aluminium. Definisi aluminium. Aluminium merupakan logam yang sangat melimpah di alam. Ditemukan dalam tanah sekitar 8,3% kerak bumi terdiri dari aluminium dan terbanyak ketiga setelah oksigen 45,5% dan silikon 25,7%. Peranan aluminium. Pengaruh Al terhadap sistem perakaran tanaman telah banyak mekanisme pengabatan pertumbuhan yang diinduksi. Membran plasma sel-sel pada ujung akar merupakan target utama toksisitas Al. Pengaruh utama Al terhadap permeabilitas membran akar dapat terlihat hanya dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam setelah pemaparan Al. Hal ini disebabkan karena kemampuan Al untuk mengikat gugus karboksil dan gugus fosfat pada dinding sel dan membran sel. Akan tetapi perlu adanya kombinasi agar dapat efektif dalam bentuk kompleks Al dengan senyawa organik terhadap pertumbuhan akar. Karakteristik aluminium. Yang pertama, logam ringan yang mempunyai ketahanan korosi yang baik. Yang kedua, hantaran listrik yang baik dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Oleh karena itu, aluminium sangat reaktif, khususnya dengan oksigen. Yang ketiga, sebagai senyawa yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang biji bauksit yang berupa campuran oksida dan hidroksida aluminium. Yang keempat, unsur aluminium tidak pernah dijumpai secara bebas di alam. Selanjutnya yaitu bentuk yang diserap tanaman.
pada pH tanah sekitar 4-5, bentuk yang diserap yaitu AlOH2+. Sedangkan pada pH tanah sekitar 5,5 hingga 7, bentuk yang diserap yaitu Al3+. Dan pH tanah sekitar 7-8, bentuk yang diserap adalah AlOH4. Pengelolaan aluminium. Tingginya aluminium pada tanah masam tidak dapat dihindarkan, sehingga perlu diupayakan perbaikan. Perbaikan dapat dilakukan pada aspek tanaman maupun tanah. Perbaikan melalui tanaman dimulai dengan memahami mekanisme internal dan eksternal respon tanaman peka maupun torelan aluminium. Kedua mekanisme tersebut terkait erat dengan senyawa organik di dalam tanaman maupun yang disekresikan. Lalu berikutnya yaitu perbaikan pengelolaan tanah masam dengan penambahan bahan organik, yaitu dengan pemberian bahan organik, contohnya asam oksalat, asam sitrat, asam malat, dan beberapa jenis protein gugus fenolik lainnya. Dengan jumlah antara 8,5 hingga 10 ton per hektar, mampu menurunkan toksisitas aluminium melalui pengkhianatan Al oleh senyawa humik. Menurut Marsh-Senner tahun 1995 dan Taylor 1991 membagi ketahanan tanaman terhadap Al menjadi dua bagian, yaitu mekanisme eksternal atau eksklusi dan mekanisme internal atau inklusi. Pada mekanisme eksternal atau eksklusi, yaitu sistem ketahanan yang dibangun oleh tanaman dengan cara mencegah Al tidak dapat masuk ke dalam simplasma dengan cara mengeluarkan Al atau senyawa organik dari ujung akar sehingga ion Al tidak mencapai daerah metabolik atau protoplasma. Lalu ada mekanisme internal atau inklusi adalah mekanisme ketahanan di mana Al dapat masuk dalam simplasma, namun dapat dicegah sampai batas tertentu dengan dibentuk kelasi berupa asam organik, ligan, protein dikompartementasi di vakuola, ekskresi, dan eksudasi di rhizostom. Di bagian ini menjelaskan tentang mekanisme penyerapan aluminium yang dapat meracuni tanaman. Yang pertama itu dari kondisi suatu lahan yang kering dan lahar marginal masam dapat menyebabkan kondisi lahan yang menjadi asam. Kemudian yang kedua, muatan potensial ionisasi Al3+ mempunyai muatan potensial ionisasi paling besar, sehingga mampu berkompetisi dengan unsur lain seperti unsur N, P, K, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kondisi semacam ini dapat menyebabkan senyawa esensial seperti N, P, dan K tidak dapat diserap oleh tanaman, sehingga gejala bagi tanaman adalah kekurangan N dalam bentuk nitrat dan sebagainya. Next. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi ketersediaan aluminium. Diketahui bahwa lahan kering di wilayah tropis umumnya memiliki tingkat kesuburan rendah karena depresi basah-basah akibat proses pencucian intensif akibat curah hujan yang tinggi. Tingginya curah hujan dan juga faktor pembentuk tanah lainnya seperti bahan induk masam, kemudian topografi, vegetasi, dan waktu menyebabkan tanah tropis terlapuk lanjut. Pelapukan terjadi secara intensif meninggalkan ion-ion Al3+ maupun oksida besi. Tingginya Al3+ pada tapak jerapan maupun larutan tanah itu menyebabkan kemasaman tanah meningkat dan konsentrasi yang dominan sehingga unsur Al3+ menjadi toksik. Next. Kemudian ada efek fisiologis kelebihan aluminium. Di samping kiri itu terdapat gambar yang disebabkan akibat kelebihan dari aluminium. Yang pertama, itu akarnya pendek gemuk dan mengkerut akibat terhambatnya pemajangan akar utama dan akar latelar atau terhambatnya pembelahan sel pada meristem apikal akar. Yang kedua, terjadi penurunan jumlah daun yang signifikan. Yang ketiga, menghambat atau melukai akar secara langsung. Unsur kobalt merupakan elemen logam yang terletak di baris yang sama di tabel periode kimia sebanyak-banyak mikro lainnya. Kelompok logam ini sangat penting untuk reaksi biokimiawi di sebagian besar organisme, terutama untuk reaksi yang melibatkan enzim. Pada tanaman, unsur kobalt ini memiliki beberapa peranan, antara lain yang pertama itu membantu fiksasi nitrogen oleh bakteri di nodul akar. Yang kedua, kobalt dapat mendorong pertumbuhan bibit dan juga meredakan jaringan manusia karena menghambat aktivitas ACC oksidase dan mengurangi produksi ETH. Kemudian meningkatkan kandungan hormon endogen seperti auksin, giberelin, dan juga sitokinin. Unsur kobalt juga dapat meningkatkan proses perkembangan termasuk batang dan pemajangan kaleoptil pada pembukaan hipokotil, perluasan daun, dan juga perkembangan pucuk.
Bentuk penyerapan unsur kobalt ini terserap aktif oleh akar sebagai CO2+. Bentuk kobalt yang terdapat di dalam tanah yaitu ada CO2+ dan CO3+, dan mungkin juga terdapat dalam bentuk COOH. Yang selanjutnya yakni pengelolaan kobalt. Kadar kobalt dalam tanaman sekitar 0,02 hingga 0,5 ppm. Pada alfalfa 10, ppb kobalt pada larutan hara dirasa telah cukup untuk membantu proses fiksasi nitrogen. Contoh tanaman yang merespon kadar kobalt adalah kapas dan legum. Penambahan kobalt pada tanaman kapas diperkirakan dapat meningkatkan produksi kapas sekitar 4 hingga 21%. Untuk mekanisme penyerapan unsur kobalt, pemupukan pupuk unsur mikro, khususnya kobalt, dapat dilakukan melalui daun. Metode pemupukan ini dirasa lebih efektif bila dibandingkan dengan pemupukan melalui tanah. Hal ini dibuktikan semakin tingginya dosis pupuk hara mikro cair NPK yang diberikan berbanding lurus terhadap peningkatan serapan kobalt tanaman. Penyerapan unsur hara melalui daun dapat terjadi melalui dua saluran, yakni melalui stomata daun serta kutikula. Pada umumnya, penyerapan unsur hara adalah melalui kutikula, namun unsur hara juga dapat masuk melalui stomata. Unsur hara tersebut akan diangkut melalui floem bersamaan dengan hasil fotosintesis, menurut Oosterhuis tahun 2009. Karakteristik kobalt. Kobalt adalah logam berwarna kebiru-biruan, berkilau, keras, dan rapuh. Logam bersifat ferromagnetik. Yang ketiga, logam aktif secara kimiawi dan membentuk banyak senyawa. Yang terakhir yaitu kobalt termasuk unsur hara beneficial. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan kobalt. Yang pertama, tingkat keemasaman yang tinggi dan kondisi genangan air karena dapat menguraikan mangan oksida. Pada tanah dengan drainase kurang baik, MnO2 dapat menyerap CO sehingga menjadi tidak tersedia. Yang ketiga yaitu ketersediaan CO dalam tanah sulit ditentukan, kadarnya rendah. Juga setiap tanaman memerlukan kadar CO yang berbeda. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.